Puji Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Haleluya. Kita percaya kita bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini saudara. Amin. Kita mau rasakan kasih-Nya. Kita mau rasakan hadirat-Nya saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa yang tidak ada berkesudahan untuk hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau berterima kasih Yesus untuk keajaiban-Mu, untuk kebaikan-Mu di setiap kami Bapa. Seminggu lalu Tuhan, sekarang bersama-sama Tuhan bersatu masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau Allah Bapa yang bertahta di setiap ibadah kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Saudara kita mau sama-sama akan satu penyembahan bersyukur. Haleluya. Bersyukur
teruslah bertahta Bapa, biarlah roh kami Tuhan terus menyala-nyala Bapa selama kami hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siapkan hati kami Bapa untuk memuji Engkau. Haleluya. Bagi saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya bersuka cita, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Dapat satu pujian, masuk gerbangnya. Haleluya. Semua tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Lalu hari ini hari ketujuh, ku bersuka sekali. Sekali kita masuki gerbangnya, masuki
Engkau Bapa, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapa, Kau teramat baik Yesus. Tuhan, serta kami akan mendengarkan Bapa sebagian dari isi hati-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Mary ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan bisa tumbuh Bapa di setiap hati kami Tuhan dan berkembang Bapa dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami satukan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu penyembahan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, saya bisa bangkit berdiri. Kita akan penyembahan yang banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu Yesus, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur
Pagi
bersama-sama kami di tempat ini. Kau berikan hati kami, hati yang begitu merindukan Engkau Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan keluarga terkasih kami Tuhan di dalam rumah Gereja Betani Jemaat Iman. Inilah Tuhan hati yang kami bawa Tuhan, hati yang bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menaburkan firman-firman-Mu yang luar biasa untuk membentuk kami Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan seturut dengan kemauan-Mu Tuhan. Rancang hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada pemusik yang berkati WL Singer. Haleluya semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur selalu pagi hari ini ya. Saya juga mengucap syukur pagi hari ini. Berkat yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Ya, Tuhan sediakan. Maksudnya ya saya pribadi mengucap syukur bisa membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, dipercayakan oleh Bapak Gembala, bukan karena gembala suami saya ya. Ya, saya percaya semua karena panggilan Tuhan. Ya, kita harus siap untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini kita tema pada pagi hari ini saya ambil bersyukur dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya, tiap hari memang kita harus bersyukur ya. Tanpa ucapan syukur, ya hidup kita tidak ada apa-apanya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan semua perbuatan kita, ya tidak ada apa-apanya juga. Karena jalan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita percaya kasih Tuhanlah yang membuat kita ada pada pagi hari ini. Amin. Ya, saya ambil tema pada pagi hari ini bersyukur dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita namanya hidup selagi kita hidup ya. Kalau kita sudah tidak ada, kita tidak bisa menyerahkan hidup kita dan kita tidak bisa menjadi terangnya Tuhan. Dan di sini ada cara untuk lebih kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Kita mendekatkan diri untuk lebih mengenal Tuhan. Yang pertama, kalau kita tidak dekat, gimana kita mau bersyukur, mau mengenal Tuhan? Benar atau kebenaran? Ya, pastinya seperti itu ya, seperti kita pada saat kita mempunyai kasih mula-mula. Ya, seperti dulu saya juga pernah muda ya, seperti anak-anak youth ya. Kita bertemu dengan pasangan kekasih hati kita, kasih mula-mula. Kalau kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya, gimana kita bisa mengasihi dia? Kita harus bisa mengenal, mendekatkan diri dulu untuk lebih mengenal kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Kita harus mendekatkan diri kita, jangan jauh-jauh. Kalau kita jauh-jauh, kita tidak akan bisa mengenal lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Dan kita buka aja caranya seperti apa, lewat apa kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita buka di Ulangan 30 ayat 14.
sediakan di dalam kehidupan saya pribadi. Ya, khusus saya juga pernah cerita ya, di saat saya mau dulu saya kerja ya dari pagi pergi pagi pulang malam setiap hari seperti itu. Jadi di saat saya Natalan pun mau ibadah aja minggu kadang saya kerja ya. Ya mau ibadah minggu ya Natalan saya utamakan, saya harus datang. Dan ya saya lagi posisi hamil besar dan suami saya tidak mau mengantarkannya karena dia kerja juga. Saya satu perusahaan, satu kantor, jadi saya datang naik bis juga saya tidak bisa bawa mobil kendaraan pribadi. Jadi saya naik bis, saya ke gereja untuk Natal dan di situ ya saya bersyukur dengan ya saya kalau kita bersyukur terkadang tanpa sadar kita mengeluarkan air mata dengan rasa syukur kita bisa beribadah. Natalan aja kita bersyukur dan di situ Tuhan bentuk, Tuhan memberkati saya dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Ya kita manusia bisa merancang hal yang untuk masa depan kita ya. Saya mau melahirkan, saya sudah merancang untuk semua biaya-biaya yang ya untuk saya melahirkan, proses melahirkan. Dan di situ Tuhan berkati saya untuk apa yang sudah kita rancangkan belum tentu sesuai dengan rancangan yang Tuhan rancang. Pasti rancangan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan di situ saya melihat pekerjaan dalam Tuhan. Hanya hal seperti itu saja Tuhan berbuat luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Dan yang saya tidak sangka-sangka, bos saya bisa manggil saya menanyakan mau lahir normal apa lahir sesar gitu kan. Ya kalau saya karena anak pertama ya, saya waktu lahiran saya bilang saya mau lahirnya normal, saya bilang. Ya mungkin dengan kalau normal kan biayanya tidak terlalu banyak ya. Dan di situ bos saya langsung, sedangkan pada saat saya kerja semua karyawan itu tidak ada yang karyawan tetap, semua karyawan kontrak. Jadi kalau karyawan kontrak itu tidak ada yang namanya fasilitas untuk kesehatan, untuk apapun juga. Tapi pada saat itu berkat Tuhan saya sampai saat ini saya kuat karena Tuhan menyatakan berkat yang luar biasa, yaitu biaya persalinan saya diganti. Pada saat saya awal bilang sesar normal, ternyata saya lahirannya sesar. Dan saya pun juga bilang ingin berhenti karena ya saya bilang kalau saya kerja ya anak saya tanggung jaga gitu. Terus ya akhirnya kalau saya mau tinggal di rumah mama pun saya harus ngontrak, sedangkan ngontrak itu biaya mahal ya di Jakarta ya. Jadi bos saya menyediakan semua fasilitas yang saya perlukan. Jadi ya cari aja kontrakan, kamu sanggupnya berapa? Ya saya sudah tanya kontrakan di Jakarta 7 juta, saya bilang saya sanggupnya 1 juta saja. Dan dia menyediakan semuanya. Dan di situ saya sampai merinding, saya sampai tidak percaya perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi ya saya hanya datang ke gereja untuk beribadah dengan hati yang bersyukur. Fasilitas yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Akhirnya ya saya tidak dapat kontrakan, saya dapat kosan. Dan kosan itu semua fasilitas ditanggung kantor. Dan setelah itu pun Tuhan berkati selalu. Dari segi kesehatan pun bos saya menanggung. Biasanya dari awal kita tidak ada perjanjian untuk kesehatan bisa diklaim. Dan saat itu bos saya menyediakan semua fasilitas melahirkan, fasilitas
kesehatan dan fasilitas tempat tinggal pun disediakan semua. Jadi itulah berkat Tuhan luar biasa ya. Kita merancang, boleh kita merancang dalam kehidupan kita dengan yang terbaik, apalagi untuk anak-anak kita ya. Tetapi saya percaya rancangan Tuhan sungguh luar biasa. Makanya kita kalau dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan ya khususnya saat ini kita sudah mengerti firman Tuhan, kita harus bayar harga dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Bayar harganya ya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita melebih-lebihkan dari apa yang kita tidak miliki dan kita tidak mampu. Amin. Dan di sini tadi kita sudah baca ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah, aku berseru dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Firman ini di dalam Alkitab sampai 2 kali terisi. Bisa yang satu di 2 Samuel 22 ayat 27, yang kedua di Mazmur 18 ayat 6. Isinya pun sama. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sampai 2 kali Tuhan, hamba Tuhan menuliskan kata ini di ayat 2 ayat ini. Dan di sini kita bisa lihat Tuhan pasti mendengar segala seruan hati kita, teriakan kita. Keluarkan segala beban hidup kita kepada Tuhan, jangan kepada, ya kalaupun kita ada teman dekat yang bisa kita percaya untuk bisa mengeluarkan isi hati kita, tidak masalah. Dan ya semuanya Tuhan dengar untuk melepaskan segala beban hidup kita. Dan saya bersyukur di tempat ini, khususnya WBI di tempat ini ya, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya kita juga percaya untuk ibu-ibu di tempat ini ya harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi tiang-tiang doa yang luar biasa. Dan kita juga percaya Om Bapak di tempat ini juga menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Amin. Ya. Di sini sampai 2 kali firman ini dikatakan tertulis di dalam kitab Alkitab ya. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Seruan doa kita tidak akan pernah sia-sia dan Tuhan pasti mendengarnya. Amin. Dan di sini juga yang kedua adalah kalau kita sudah mendekatkan diri untuk lebih mengenal Tuhan, yang kedua adalah kita harus mengenal pribadinya Tuhan. Caranya kita mengenal pribadinya Tuhan adalah ada di Matius 6 ayat 33 ya, yang sering kita baca, yang sering kita dengar juga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
harus membuka hati kita, percaya sepenuhnya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Jangan kita ke gereja bersungut-sungut, aduh rumah saya jauh, aduh saya tidak punya ongkos untuk ke gereja. Ya, itu kalau kita mencari Tuhan. Ya, dulu kita pernah mendengar kesaksian Ibu Marhum, jalan kaki dari rumah. Wah, luar biasa. Tuhan pelihara dan Tuhan berkati selalu ya. Dan makanya kita harus ada pembelaan buat Tuhan. Cari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih. Melayani Tuhan selagi kita mampu untuk melayani. Berkatnya selalu luar biasa. Ya, kita bersyukur keluarga kita, Ibu Tanti lagi berada di Amerika, sudah menginjak Amerika dan sudah bersama dengan keluarganya. Itu hal yang bagi kita mustahil gitu ya, untuk kesana aja dengan biaya yang luar biasa pastinya. Tetapi itulah pekerjaan tangan Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Makanya jangan kita bilang ke gereja hanya rutinitas, ke gereja hanya untuk ya kita punya Tuhan lah gitu. Tuhan kita tidak sembarangan, Tuhan kita itu luar biasa. Kita pun ke gereja jangan asal-asalan. Kita harus harus taat dan setia kuncinya. Makanya kita juga kalau ke gereja ya kayak kita sekolah aja. Nggak mungkin kita ibadah sekolah masuk jam 7 datang jam 8. Boleh nggak seperti itu? Sama juga dengan ibadah. Sebenarnya nggak boleh ya. Karena pintu gereja harus terbuka, tidak boleh tertutup kayak sekolahan ya. Tapi itulah, kalau kita mau diberkati, kita harus datang tepat waktu. Kita bisa penyembahan yang kita naikkan di awal ibadah itu adalah berkat yang luar biasa. Karena di dalam penyembahan kita bisa menyerahkan hidup kita bisa menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Makanya ya kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus datang lebih pagi, kita beribadah dengan sukacita. Kalau datang telat sudah habis berkatnya, sudah tinggal separuh berkatnya. Dan ya itulah yang akan kita terima sesuai dengan apa yang kita perbuat berkat kita. Amin. Dan di sini sudah dikatakan Tuhan akan merancangkannya rancangan yang damai sejahtera, bukan yang tidak damai sejahtera. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Makanya ya kita bersyukur. Ya saya pribadi juga mengucap syukur untuk semua pekerjaan Tuhan. Ya saya juga belum sempurna untuk bisa membawakan firman Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang santai, bisa membawakannya dengan yang menggebu-gebu. Ya beginilah keadaan saya untuk bisa membawakan firman Tuhan. Ya hanya bersyukur atas segala pekerjaan yang Tuhan sediakan. Ya jalankan saja semuanya. Jangan biarpun saya masih ada nervous-nervousnya. Beda dengan kalau WL ya. Kalau bawa firman Tuhan, ya kita harus semua dalam nama Yesus lah. Semua Tuhan akan mengaturnya dengan baik. Amin. Dan di sini dikatakan sekali lagi di sini, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Dan itulah Tuhan kita luar biasa. Semua serahkan ke Tuhan. Dan ya saya bisa seperti saat ini karena Tuhan adalah kekuatan saya. Bukannya suami saya kekuatan saya, tetapi Tuhan kekuatan saya. Dan ya saya bersyukur selama gereja dibuka, ya saya sehat terus. Saya puji Tuhan, semua kegiatan saya ikuti. Jadi ya saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan. Dan
ya Tuhan juga tahu apa yang bisa kita berikan. Ya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, setiap langkah kita bangun pagi kita mengucap syukur lewat doa yang kita naikkan. Ya, saya berdoa setiap pagi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kasih pada pagi hari ini untuk bisa menjadi terangnya Tuhan di dalam kehidupan ini pada pagi hari ini. Kalau kita hanya berdoa untuk berkat dan berkat saja, Tuhan sudah memberkati kita. Awal kita diciptakan pun, manusia diciptakan, Tuhan sudah memberkati dengan kebutuhan kita. Tuhan sediakan terlebih dahulu, baru Tuhan menciptakan manusia kan. Jadi Tuhan sudah memberkati kalau berkat. Tetapi kalau kita menjadi terangnya Tuhan, itu adalah doa yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus jadi terangnya Tuhan setiap hari. Apa yang Tuhan pertemukan, kita harus bisa melewatinya, segala tantangan kehidupan ini. Kan kita tidak tahu hari ini apa yang kita akan hadapi. Kadang kita, ya tanpa kita sadari, saya juga pernah waktu saya sakit vertigo, bangun pagi saya tidak bisa berdiri, saya langsung kelayangan, gak usah bangun. Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Makanya ya selagi kita ada kesempatan bisa melangkah dan bisa mencari Tuhan, carilah kerajaan Allah dengan segenap hati kita. Jangan kita cari kerajaan Allah di saat kita bersungut-sungut, ada masalah, ada beban kehidupan kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi, kita harus cari Tuhan. Semangat hidup kita harus kita nyalakan terus. Api kita untuk mencari Tuhan harus menyala. Amin. Dan di sini yang ketiga adalah setelah kita yang pertama tadi mendekatkan diri untuk lebih mengenal Tuhan, dan yang kedua mengenal pribadinya Tuhan, yang ketiga kita percaya segala hasil rancangan terbaik dari Tuhan, hasilnya akan terbaik. Tuhan kita tidak pernah merancang yang tidak baik. Kalau rancangan yang kita terima tidak baik, saya hanya percaya itu bukan dari Tuhan. Memang manusia harus akan hidup itu tidak mulus-mulus aja. Hidup itu pasti ada belok-beloknya. Ya, gimana kita menjalankannya? Dan ya saya pun juga pernah menghadapi kok bisa. Ya dari saya pribadi, saya pernah menghadapi semua dari penyakit, saya bisa menghadapinya tanpa saya ke dokter. Saya orangnya takut ke dokter ya. Jadi saya hanya dalam Yesus, saya hanya percaya sama Tuhan. Tergantung hati kita ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Di saat suami saya pun mau di bypass, saya hanya bilang, iman kamu maunya apa? Ya kalau tetap mau di bypass, ya jalankan. Ya dalam nama Yesus semuanya Tuhan sediakan. Dan ya itulah, hati kita masing-masing kita bawa kepada Tuhan. Karena kita harus percaya kita ke surga pun tidak bergandengan tangan dengan keluarga kita. Kita ke surga pun sendiri-sendiri. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita hadapi, kita harus percaya sama Tuhan bahwa apa yang akan terjadi di depan mata kita harus bisa melewati. Jangan kita kabur dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita harus bisa jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya di dalam Tuhan. Jangan di luarnya Tuhan. Terkadang kita di dunia pelayanan pun kalau kita rutinitas seperti ini aja, seperti ini, ada hal-hal kejenuhan gitu. Ada hal-hal suatu kita merasakan kok kayaknya hidup kita begini-begini aja gitu. Itulah gangguan si iblis. Terkadang ada seperti itu. Jadi kalau kita menyikapinya dengan ya semangat, dengan happy aja, karena saya percaya firman Tuhan dikatakan semuanya bersukacitalah. Tuhan tidak ada di firman itu bersedih-sedihlah, dan di firman itu bersukacitalah. Jadi kita jalani hidup ini bersukacita aja, karena
Ya, kalau kita bersuka cita dalam Tuhan, ada aja berkat yang Tuhan sediakan tanpa kita duga-duga. Amin. Ya, saya seperti ini karena saya merasakan berkat Tuhan ada aja dari saya kecil hingga saat ini juga Tuhan sediakan semuanya. Karena saya percaya semua Tuhan akan mengatur dengan yang baik. Tuhan dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat. Manusia itu tinggal menikmatinya aja. Dan ya itulah Tuhan memberikan akal budi kita. Kita harus pakai hikmat semuanya ya. Apa yang Tuhan sudah berkati, kan Tuhan suruh pelihara, Tuhan suruh jaga semuanya. Bukannya Tuhan sudah berkati, kita foya-foya hidup kita. Kita harus jaga dan kita harus menaburkan di tempat yang benar. Jangan kita sudah diberkati menaburnya di tempat yang salah. Jadi ya kita harus semuanya kita harus serahkan kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Jadi kalau mau hasil rancangan terbaik dari Tuhan, ya kita buka di sini di kuncinya adalah di Yosua 1 ayat 19. Caranya adalah di Yosua 1 ayat 9, kita buka.
kita satu dalam doa. Haleluya Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Kau taburkan. Kami percaya Tuhan, firman yang Kau taburkan Tuhan, biarlah kami dapat melakukan ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Dan melalui perbuatan kami Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Segala apapun tantangan dalam kehidupan ini Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, selagi kami bernafas Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bisa melewati segala tantangan apapun yang akan kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya berkat-Mu selalu luar biasa Tuhan. Dengan yang terbaik dan yang terindah Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau memulihkan Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang hadir pada hari ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Khususnya keluarga kami, Bapak Suhandi yang berada di Amerika pun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati selalu dalam kesehatan yang terbaik Tuhan. Pelayanannya tidak akan pernah sia-sia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Kau taburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang selalu diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, terima kasih kepada hamba-Nya Ibu Dewi Meriana Santosa, kiranya terus Tuhan berkati dalam aktivitas pelayanannya dan pekerjaan ini. Baiklah saudara, kita akan memberikan yang terbaik daripada kita. Sambil menjalankan persembahan kita mengangkat, kita mau bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Bapa firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan Bapa dan rema Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh Tuhan dan mengajarkan kami Bapa arti bersyukur dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siapkan hati kami Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik daripada kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami Tuhan bisa menjadi hal terbaik ya Bapa untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara, kita akan angkat satu pujian, kencanglah dan lihatlah. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Terima kasih kepada saudara yang telah memberikan persembahan. Selanjutnya kita akan membacakan pengumuman sepekan kita. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Ibu Gembala kita, kiranya terus Tuhan berkati dalam
seperti biasa untuk minggu ini pada hari Sabtu pagi kita ibadah doa fajar. Kita akan mengadakan ibadah doa fajar. Ibadah doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu dilanjutkan dengan ibadah WBI yang Sabtu ini akan diadakan pada pukul 3 sore sampai dengan selesai. Kami mengundang seluruh ibu-ibu untuk bisa berkumpul bersama di ibadah WBI kami, beribadah bersama bersatu dalam ibadah WBI yang akan diadakan di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Begitu juga dengan ibadah youth yang minggu ini juga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 3 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel, tepatnya di lantai 3. Lalu kita akan berkumpul kembali saudara di ibadah raya kita yang disertai dengan sekolah minggu pada setiap minggunya pukul 10 pagi sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Selanjutnya cek kesehatan akan kita mulai pada bulan Agustus ini di minggu cek kesehatan akan kita adakan di minggu ketiga pada hari Minggu di hari Agustus, di bulan Agustus. Dan mengundang saudara semua untuk dapat hadir. Kita melakukan cek kesehatan dan seperti biasa kita akan melakukan puasa terlebih dahulu dari jam 9 malam sampai nanti jam 8 pagi saat cek kesehatan. Selanjutnya saudara, bagi saudara yang rindu melayani bisa menghubungi Ibu Gembala kita atau Saudari Fernie. Dan selanjutnya ibadah doa semalam suntuk akan diadakan setiap hari Jumat minggu pertama. Ibadah doa semalam suntuk ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari pukul 10 malam sampai jam dengan 12 malam. Lalu dilanjutkan kembali dari pukul 2 pagi sampai dengan 5 pagi. Bagi saudara yang rindu bersama untuk ikut ibadah doa semalam suntuk bersama dengan kita, bisa bergabung saudara pada setiap hari Jumat minggu pertama. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Kita mengangkat satu penyembahan ajaib Kau Tuhan. Saya bisa untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau telah bertahta Bapa di ibadah kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan sungguh Bapa firman yang luar biasa Tuhan Yesus yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Bapa hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ibu Gembala kami Bapa terus Kau berkati Tuhan. Dan segala pelayanannya Bapa sebagai seorang Ibu Gembala Tuhan. Kesehatannya Bapa, keluarganya Bapa Kau berkati Tuhan. Kau berkati suami, anak, cucu, serta mantunya Tuhan, serta keluarga besarnya Bapa. Kiranya Bapa kuasa-Mu Tuhan mengurapi Ibu Gembala kami Tuhan. Itu juga kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dalam pelayanannya Bapa
Kau berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan, gereja kami Tuhan Yesus terus bertumbuh Bapa dan berkembang dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan, pekerjaannya Bapa, terus Engkau berkati Bapa, serta pelayanannya Tuhan menjadi yang tersempurna Bapa di mata-Mu Tuhan Yesus. Kau juga berkati ya Bapa, anak cucu dan mantunya Tuhan. Kiranya Bapa, biarlah Bapa segala yang mereka lakukan Tuhan Yesus Kau buat berhasil ya Bapa. Terutama Tuhan untuk gereja ini Bapa, setiap ibadah yang ada Tuhan, Kau berkati Tuhan, ibadah Hill Bapa, ibadah WBI, ibadah raya Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu Tuhan, ibadah doa semalam suntuk, ibadah doa fajar Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang bertahta Tuhan di ibadah-ibadah yang ada Bapa. Dan biarlah Tuhan semakin banyak ya Tuhan Yesus jemaat-jemaat yang hadir Tuhan untuk bersama dengan kami Tuhan memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Terlebih Tuhan Yesus kami juga mau berdoa ya Bapa untuk negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati negara kami Tuhan, dari jajaran tertinggi Bapa sampai jajaran terendah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang telah memimpin, Engkau yang telah Bapa memilih mereka menjadi pemimpin kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang nyatakan Bapa apa yang Kau rencanakan bagi bangsa ini Bapa. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa yang mengaku Bapa bahwa Engkaulah Yesus Raja Tuhan, dan terjadi perdamaian Tuhan di negeri kami Tuhan. Walaupun banyak akhir-akhir ini berita Tuhan yang membuat kami lengah Tuhan Yesus, membuat kami takut, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus ada keamanan Bapa, ada kenyamanan Tuhan. Tak perlu kami khawatir Tuhan, tak perlu kami takut ya Yesus, sebab kami hanya bersyukur dan berharap kepadamu Bapa. Kau berkati pemerintahan negara ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa segala yang dilakukan Bapa oleh pemimpin kami Tuhan, Engkau yang turut serta Bapa memimpin negara ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk makanan minuman Tuhan yang telah disediakan Bapa. Kiranya Tuhan makanan minuman disediakan Tuhan bisa menjadi kesehatan Bapa dan kekuatan Tuhan bagi jasmani kami ya Bapa. Kalau kami sudah diurapi rohani kami dengan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau juga urapi kami Bapa di jasmani kami Tuhan, melalui Tuhan makanan dan minuman yang disediakan Tuhan. Kau juga berkati Tuhan tangan-tangan yang telah menyediakannya Bapa, biar bisa menjadi berkat juga Bapa untuk mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tetapkan hati kami sekarang ya Bapa untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita semua pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah dan pulanglah terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.